inovasi, kita harus mengetahui apa sih arti dari inovasi. Jadi di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang inovasi. Yang pertama ada, menurut Rogers, inovasi merupakan sebagai sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit pengguna lainnya. Yang kedua ada menurut Fraba dan Michel, inovasi adalah desain, rancangan, penemuan, pengembangan, atau implementasi produk, layanan, proses, sistem, struktur organisasi, atau model bisnis baru yang bertujuan untuk menciptakan nilai baru bagi pengguna. Yang ketiga ada menurut Wijaya, inovasi adalah upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, dari ketiga ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa inovasi merupakan ide baru, produk baru, layanan baru, ataupun sebuah metode baru yang memiliki manfaat bagi pengguna. Setelah kita ke pengertian, sini saya akan juga menjelaskan mengenai ciri-ciri dari inovasi. Ciri-ciri suatu inovasi yang dikemukakan oleh Rogers adalah sebagai berikut. Yang pertama ada adanya keuntungan relatif, yaitu sejauh mana satu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Yang kedua, ada bersifat compatible, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, ada bersifat kompleksitas. Maksudnya itu suatu inovasi yang memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Yang keempat, ada bersifat triabilitas. Maksudnya itu suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak dalam kehidupan penerima. Suatu inovasi harus benar-benar dapat dicobakan oleh sang penerima. Yang kelima, yaitu ada bersifat observabilitas, yaitu suatu inovasi yang benar-benar dapat diamati hasilnya atau keuntungannya, karena inovasi harus mudah diamati hasil yang ditimbulkannya. Adapun manfaat atau pentingnya dari inovasi ada 4 bagian. Yang pertama, memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Jadi, dalam menciptakan inovasi, pasti tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti kita akan juga menemukan yang namanya berbagai rintangan yang sulit. Maka dari itu, seorang inovator harus berpikir jernih agar bisa memecahkan masalah serta menemukan solusi terbaik agar inovasi yang diciptakan dapat berhasil. Yang kedua, menciptakan peluang. Maksudnya, semua orang bisa menciptakan sebuah inovasi. Bahkan beberapa inovasi yang diciptakan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Maka dari itu, dengan ada hadirnya inovasi, bisa menjadi peluang bagi seluruh orang untuk berlomba-lomba menunjukkan kreativitasnya agar menghasilkan suatu inovasi yang visioner. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas seseorang. Jadi, dalam menciptakan inovasi pasti tidaklah mudah. Seseorang inovator perlu membuat perencanaan yang matang dan memiliki tujuan yang jelas agar inovasi yang diciptakan dapat berhasil. Hal ini tanpa disadari mampu meningkatkan produktivitas, sebab akan lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat sebelum ide-ide tersebut malah direbut oleh orang lain. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi yang diciptakan oleh seorang inovator pasti memerlukan ciri khas sendiri atau sesuatu hal yang unik, sehingga kita tidak terlihat menjiplak ide punya orang lain. Maka dari itu, membuat sebuah inovasi mampu meningkatkan kreativitas serta mendorong rasa percaya diri yang tinggi. Sebab sebuah inovasi bisa gagal jika seorang inovator malah ragu atas inovasi yang telah ia buat. Ada 4 tujuan inovasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Tujuan utamanya itu
untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua, melebarkan jaringan. Dengan kebaruan yang dimiliki, diharapkan sebuah produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak pasar. Inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnis sebuah usaha, seperti bisnis-bisnis e-commerce atau perdagangan elektronik yang semakin berkembang saat ini. Jangkauan produk inovasi tentu juga akan semakin luas apabila masyarakat menyukai sesuatu yang baru. Yang ketiga, dapat menciptakan pasar baru. Inovasi atas hasil sebuah produk atau jasa akan dapat memberikan kesempatan untuk membuka pasar yang baru. Peluang bagi hal-hal unik dan menarik, apalagi belum pernah ada sebelumnya, tentu sangat terbuka lebar. Yang keempat, menjadi pengganti produk sebelumnya. Dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya akan dapat digantikan dengan yang baru. Apalagi jika produk atau jasa sebelumnya tidak efektif dan efisien, maka inovasi dapat dilahirkan untuk menjadikan produk atau jasa yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Cara berinovasi. Adapun menurut Forbes, cara-cara menciptakan sebuah inovasi ada 4. Yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi modern memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses inovasi. Memanfaatkan kemajuan teknologi akan menjadikan seseorang lebih produktif, menghasilkan produk yang bermutu, serta mengurangi risiko kerja seperti human error. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang unik. Salah satu inovasi yang bisa kamu lakukan adalah dengan menciptakan produk yang unik dan berbeda dari para pesaing yang lain. Dengan begitu, inovasi yang kamu buat memiliki daya saing yang lebih tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan. Yang ketiga, dengan meningkatkan percaya diri. Cara menciptakan inovasi selanjutnya adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi atas inovasi yang telah kita buat. Karena sebuah inovasi bisa berhasil apabila seorang inovator tidak ragu atas inovasi yang diciptakannya, sehingga bisa berdampak positif pada masyarakat luas. Dan yang terakhir, yaitu melatih skill. Dalam menciptakan sebuah inovasi, dibutuhkan seseorang inovator dengan kreatif yang tinggi. Karena itu, hal yang harus diingat oleh seorang inovator adalah melakukan upgrade skill hingga pengetahuan sebelum membuat produk yang inovatif. Bentuk-bentuk inovasi ada 7 bagian. Yang pertama, ada yang namanya inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi kini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Inovasi paling berkembang pesat di bidang teknologi adalah media sosial. Dulu, media sosial dapat dinikmati dengan sangat terbatas, namun saat ini perkembangan justru sangatlah pesat. Dengan gencarnya globalisasi dan penemuan-penemuan para ahli, media sosial hadir dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan komunikasi antar sesama, seperti adanya WhatsApp. Dengan adanya WhatsApp, komunikasi baik melalui audio maupun audiovisual dengan berbagai orang tempat yang jauh. Yang kedua, inovasi transportasi. Jadi, bentuk inovasi yang kedua yang ada yang namanya di bidang transportasi, di mana alat-alat transportasi kini semakin mudah ditemukan. Selain inovasi produk, seperti hadirnya mobil dan motor listrik, serta yang ramah lingkungan karena tidak membutuhkan bensin, masih banyak inovasi lainnya. Pelayanan transportasi juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Jika dulu masyarakat kesulitan untuk berpergian dengan cepat lantaran harus menunggu penumpang yang lain, saat ini sudah ada ojek online yang bisa dipesan secara pribadi. Bahkan perkembangan ojek online juga sangatlah pesat, sampai merambat pada pemesanan GrabCar yang jauh lebih mudah dilakukan. Ojek online dan GrabCar merupakan contoh dari inovasi yang hadir yang menjadi solusi di tengah permasalahan transportasi yang dialami oleh masyarakat.
Yang ketiga, ada yang namanya inovasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, inovasi juga mengambil peran. Salah satunya bisa kita lihat dari masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah. Hal ini tentunya diawali oleh maraknya praktek korupsi di Indonesia. Dengan adanya edukasi yang masih melalui pembelajaran anti korupsi di sekolah, diharapkan korupsi yang terjadi dapat berkurang. Kurikulum baru tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara Kemendikbud dengan KPK. Yang keempat, ada yang namanya inovasi pelayanan publik. Ada banyak pelayanan publik yang kini semakin mudah dilakukan semenjak adanya inovasi dalam berbagai bidang. Seperti pelayanan yang dulu hanya bisa dilakukan secara manual, kini kita dapat melakukannya secara online. Kemunculan teknologi memberikan peluang bagi berbagai layanan publik dilakukan dengan mudah. Berbagai pelayanan yang membutuhkan transaksi juga dapat kita lakukan tanpa datang langsung ke kantor pelayanan publik tersebut. Hal ini mengubah pandangan masyarakat terhadap birokrasi yang selama ini dianggap sebagai momok yang menakutkan. Yang kelima, ada yang namanya inovasi kesehatan. Inovasi di bidang kesehatan ada banyak hal yang dapat dilakukan, seperti penemuan baru yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah saat virus corona menjadi pandemi. Di saat maraknya pandemi, terjadilah pembuatan yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Adapun tujuan untuk pembentukan dari aplikasi Peduli Lindungi ini yaitu untuk dapat mendeteksi perjalanan seseorang sehingga ketika ada yang terindikasi COVID dapat langsung diketahui keberadaannya. Yang keenam, ada yang namanya inovasi crowdfunding. Nah, inovasi di bidang crowdfunding ini merupakan salah satu inovasi yang bergerak di bidang sosial. Inovasi ini memberikan layanan berupa himbauan dana secara langsung kepada masyarakat. Contohnya, saat ada seseorang yang tergabung dalam organisasi, seperti organisasi Nirlaba ini. Jadi, dalam membangun organisasi tertentu, dapat dibutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi, organisasi tersebut dapat membuka donasi atau amal melalui berbagai platform seperti kitabisa.com, NUCare, dan platform digital lainnya. Apa sih gunanya? Yaitu untuk mendapatkan galangan dana dari para donatur di luar daerah, di luar manapun. Nah, dengan adanya penghimpunan dana yang bisa dilakukan secara online, dapat menjadikan sebuah inovasi baru yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketujuh yaitu inovasi pemerintahan. Nah, inovasi di bidang pemerintahan, banyak gagasan dan ide baru yang harus dimunculkan dalam menjalankan pemerintahan, terutama inovasi yang muncul dari berbagai permasalahan masyarakat. Pemerintahan tentu menghadapi banyak sekali yang namanya tantangan dalam menyelesaikan ribuan keluhan dan masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Maka dari itu, pemikiran yang baru sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai hal tersebut. Namun, tentu saja akan ada celah bagi masyarakat untuk tidak setuju dengan inovasi baru dari pemerintah. Contohnya yaitu perpanjangan SIM yang bisa dilakukan secara online. Adapun tujuan dari program ini yaitu padahal dapat mempermudah dan mempersingkat proses pembuatan serta perpanjangan SIM dibandingkan dengan cara konvensional. Dengan adanya SIM online atau perpanjangan SIM secara online, kita dapat mengaksesnya dari seluruh daerah di Indonesia, yang berarti kita tidak harus ke kantor polisi yang sesuai dengan daerah pada alamat di KTP.